Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelita Girsang, NIM 19105210054, mahasiswa Teknologi Industri Pertanian Universitas Udayana angkatan 2019. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang analisis statistik deskriptif dengan menggunakan Microsoft Excel yang meliputi yang pertama yaitu ukuran pemusatan data, yang kedua tabel distribusi frekuensi, yang ketiga histogram, yang keempat kurva normal, lalu yang kelima adalah sebaran data. Di sini saya sudah mempunyai data, yaitu data berat badan mahasiswa Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian angkatan 2019, yaitu yang berjumlah 50 orang. Di sini kita akan mencari nilai rata, median, modus, jumlah kelas, nilai minimum, nilai maksimum, panjang kelas, dan standar deviasi. Yang pertama, kita akan mencari nilai rata atau min dengan rumus average, lalu buka kurung, lalu blok semua data yang akan dicari nilai rata-ratanya. Setelah itu, tekan enter, lalu nilai rata akan muncul. Selanjutnya kita akan mencari nilai median dengan rumus median, buka kurung, lalu blok semua data yang ingin dicari nilai mediannya. Kemudian tekan enter, maka nilai median akan muncul. Selanjutnya, kita akan mencari nilai modus dari data yang sudah disediakan dengan rumus mode, buka kurung, lalu blok semua data yang ingin dicari nilai modusnya. Lalu tekan enter, maka nilai modus akan muncul. Kemudian kita akan mencari jumlah kelas dengan rumus yang sudah saya sediakan, yaitu 1 tambah 3,322 kali log 10 buka kurung 50 tutup kurung, lalu tekan enter. Kemudian jumlah kelas akan muncul. Selanjutnya kita akan mencari nilai minimum dengan rumus min, buka kurung, blok semua data yang ingin dicari nilai minimumnya. Kemudian tekan enter, maka nilai minimum akan muncul. Selanjutnya, untuk mencari nilai maksimum, kita menggunakan rumus max, buka kurung, blok semua data yang ingin dicari nilai maksimumnya. Kemudian tekan enter, maka nilai maksimum akan muncul. Selanjutnya, untuk mencari panjang kelas, kita menggunakan rumus nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum dibagi dengan jumlah kelas. Atau bisa langsung kita tuliskan, buka kurung, klik sel nilai maksimum dikurang, klik sel nilai minimum, tutup kurung, bagi
Klik sel nilai jumlah kelas lalu tekan enter. Kemudian panjang kelas akan muncul. Selanjutnya, untuk mencari nilai standar deviasi, kita menggunakan rumus STDEV buka kurung blok data yang ingin dicari, standar deviasinya. Kemudian tekan enter, maka nilai standar deviasi akan muncul. Selanjutnya, kita akan mencari Z-score. Z-score adalah nilai distribusi normal dari masing-masing data. Untuk mencari nilai Z-score dari data yang pertama, kita menggunakan rumus normdis buka kurung, masukkan data yang ingin dicari nilai Z-score-nya atau bisa langsung diklik pada selnya, koma, masukkan nilai rata atau bisa langsung diklik pada selnya, koma, nilai standar deviasi atau bisa langsung diklik pada selnya, koma, kumulatif. Di sini saya menggunakan false, lalu tutup kurung. Kemudian tekan enter, maka nilai Z-score dari data yang pertama akan muncul. Untuk mempercepat penghitungan, saya akan mencoba mendrag, tapi hasilnya tidak ditemukan. Untuk dapat mendrag data, kita dapat mengklik rumus Z-score yang ada pada data yang pertama. Kemudian pada rumusnya kita tambahkan nilai dolar, yaitu pada bagian rata dan standar deviasi. Kemudian tekan enter. Selanjutnya kita dapat mendrag data yang ingin kita cari nilai Z-score-nya. Lalu nilai Z-score akan muncul. Untuk membuat kurva normal, kita perlu mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Caranya,
Dengan memblok semua data yang ingin diurutkan, klik data lalu filter, maka di sini tanda panah akan muncul. Lalu kita di sini memakai sort to large, lalu data akan terurut mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Selanjutnya, kita akan mencari nilai kelas interval. Yang pertama, kita tuliskan dulu nilai terkecil yaitu 42. Untuk mencari nilai kelas interval selanjutnya, kita menggunakan rumus sama dengan klik kelas interval yang pertama yaitu 42 ditambah dengan panjang kelas yaitu 3, lalu klik enter, maka kelas interval yang kedua akan muncul. Selanjutnya drag, lalu kemudian nilai kelas interval untuk semuanya akan muncul. Selanjutnya kita akan mencari nilai frekuensi. Kita akan menggunakan menu data analisis, lalu kita memilih histogram. Pada bagian input range, kita akan memasukkan nilai berat badan mahasiswa. Caranya, dengan memblok keseluruhan data, kemudian tekan enter, maka nilainya akan muncul pada bagian input range. Untuk bagian yang kedua, kita menggunakan nilai kelas interval dengan cara memblok nilai kelas interval lalu tekan enter, kemudian nilainya akan muncul. Selanjutnya untuk output range, kita memilih interval kelas lalu klik OK. Kemudian nilainya akan muncul. Untuk memastikan apakah nilai frekuensi benar, kita perlu mencari jumlahnya apakah tepat 50. Menggunakan rumus sum, buka kurung, blok nilai frekuensi lalu tekan enter. Di sini jumlahnya sudah tepat 50, yang artinya frekuensi dan interval kelas sudah benar. Nilai interval kelas kita ubah agar mempermudah. Di sini 42 sampai dengan 44 karena panjang kelasnya adalah 3. Begitu juga untuk nilai interval kelas selanjutnya. Membuat histogram atau grafik batangnya, kita perlu memblok data, interval kelas dan frekuensi lalu klik kolom, maka grafik batang akan muncul.
Kemudian kita akan menambahkan kurva normalnya. Caranya dengan klik lalu select data. Selanjutnya klik add karena kita akan menambahkan data baru. Untuk series name-nya kita beri nama kurva normal. Kemudian untuk series value kita masukkan nilai z-score dari masing-masing data. Lalu tekan enter maka akan muncul. Kemudian tekan OK. Kemudian untuk sumbu X-nya kita klik edit, lalu nilai yang kita masukkan adalah nilai berat badan mahasiswa. Caranya dengan memblok semua data berat badan mahasiswa. Kemudian klik enter, maka nilainya akan muncul lalu tekan OK. Kemudian tekan OK. Maka bentuknya akan berubah seperti ini. Nah, di sini dia tidak kelihatan. Lalu bagaimana caranya agar kelihatan? Klik, lalu pilih change chart type, lalu pilih combo, pilih kurva normal line, lalu pilih yang smooth, maka akan muncul. Tapi bentuknya masih setengah, sedangkan yang kita pelajari bentuk kurva normal itu berbentuk seperti lonceng. Untuk mengubahnya, klik desain, lalu pilih aksis. Untuk aksisnya kita pilih secondary. Lalu akan muncul berbentuk seperti ini. Untuk mengubah bentuk kurvanya agar mencakup keseluruhan, kita perlu mengubah nilai minimum dan maksimumnya. Nilai minimumnya yaitu (42) dan nilai maksimumnya (65).
maka bentuknya akan berubah seperti yang terlihat pada grafik. Agar grafik kelihatan lebih bagus dan rapi, kita perlu menyembunyikan nilai yang ada pada bagian atas. Caranya dengan mengklik format axis, lalu pilih labels, kemudian pilih none, maka nilainya akan hilang. Cara yang sama dilakukan untuk menghilangkan nilai yang ada di samping. Maka grafik akan terlihat lebih bagus dan rapi seperti ini. Agar lebih mudah mengetahui dan memahami grafik ini grafik apa, perlu kita tambahkan short title. Di sini grafiknya saya beri nama Berat Badan Mahasiswa Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian 2019. Di bagian bawah agar lebih mudah dipahami dan dimengerti, saya memberi title interval kelas. Kemudian di sebelah kiri saya beri title frekuensi. Setelah itu, grafik akan terlihat lebih rapi dan bagus. Sekian video ini saya buat, semoga bermanfaat. Terima kasih.